masih pengantar, sedikit mereview apa yang kita bahas kemarin. Jadi idenya di sini adalah kita berbicara sesuai dengan judul nama mata kuliahnya ya, data kategorik. Jadi memang kita menganalisis data kategorik, cuma perlu digarisbawahi bahwa yang kita fokuskan itu adalah data kategorik yang bersifat sebagai variabel respon. Atau variabel respon itu istilah lainnya adalah variabel dependent atau variabel tak bebas ya. Tak bebas atau notasinya kalau di dalam regresi itu adalah Y, ya, variabel Y. Jadi kita fokuskan, kita garis bawahi bahwa data kategoriknya khusus untuk variabel berperan sebagai variabel respon, ya. Oke, nah ini kemarin kita sudah bahas ya, ini kan sebenarnya materi statistika dasar ya, pengenalan jenis variabel kategorik, ada nominal sama ada ordinal ya. Jadi kenapa kategorik itu dibedakan, ada nominal sama ordinal, karena nanti analisisnya juga berbeda ya. Jadi nanti ketika data kalian, misalkan kalian punya penelitian, kemudian datanya nominal, jelas nanti metode statistikanya nggak akan sama ketika kalau datanya nanti ordinal ya. Jadi nominal itu yang nggak ada urutan ya. Contohnya seperti di sini ya, seperti jenis musik, hobi, itu kan masuknya nominal. Kalau ordinal ini jelas ada tingkatannya, ada peringkat. Jadi kenapa kita bedakan ya tadi, nanti analisis statistiknya itu berbeda. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke distribusi binomial. Jadi kan idenya nanti kita melakukan statistika inferensial. Ya. Jadi kalau kalian masih ingat statistika inferensial itu apa? Statistika inferensial itu kan di mana tujuannya itu adalah kita mau menggunakan informasi sampel, dan dari informasi sampel itu nanti kita gunakan untuk mengambil kesimpulan pada populasi. Ya. Jadi kalau kalian ingat kembali konsep statistika elementernya ya, kan ada istilah statistika inferensial, kemudian ada statistika deskriptif berdasarkan tujuannya ya. Bedanya apa? Tadi seperti yang saya sebutkan, kalau inferensial pengertian gampangnya ya, inferensial itu adalah apa yang kita punya di sampel. Kan kita selalu meneliti itu pasti sampel ya, nggak mungkin populasi karena populasi itu cakupannya terlalu luas. Jadi kita ambil sampel. Nah dari sampel ini kita gunakan untuk menyimpulkan pada tingkat populasi ya. Oke, sebentar ya. Jadi tadi statistika inferensial itu idenya adalah apa yang kita punya di sampel ya, data yang kita peroleh dari sampel itu kita gunakan untuk menyimpulkan populasi. Sedangkan statistika deskriptif itu sama, kita punya sampel, tapi kesimpulannya ya kita terjemahkan, kita simpulkan itu untuk sampel itu sendiri. Ya, jadi itu kan bedanya ya, inferensial sama deskriptif ya. Ini dari sampel untuk sampel lagi ya. Nah, salah satu atau metode ya yang biasanya kita gunakan untuk inferensial itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi ada kalau kita berbicara inferensial ya. Inferensial itu kan ada 3, ada estimasi titik, ada selang kepercayaan, ada uji hipotesis ya. Jadi kalau kalian ingat kembali, metode inferensial itu diantaranya tadi, estimasi titik, selang kepercayaan, sama uji hipotesis ya. Nanti kita akan bahas juga statistika inferensial ya, terutama untuk kalau datanya kategorik. Bagaimana ya? Nah, kalau kita mau melakukan inferensial, itu biasanya kita memerlukan asumsi mengenai distribusi dari data yang kita teliti. Nah, kalian sudah belajar kalau misalkan
di dalam regresi ya, misalkan regresi sama ANOVA, itu kan datanya kontinu ya, responnya kan kontinu. Nah, itu biasanya kita asumsikan variabelnya atau datanya mengikuti distribusi normal. Ya kan kalian pelajari ya, asumsi di regresi linear ya. Asumsinya kita asumsikan distribusinya normal. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya kategorik? Nah, kalau datanya itu kategorik dan hanya ada 2 kategori, ya berarti kan kita punya variabelnya kita sebut binari ya. Binari atau dikotomi, ya. Kalau cuma 2 kategori, jelas di sini kita perlu mempelajari ya distribusinya yang sudah pernah kalian kenal juga, ini kita sebut distribusi binomial ya. Jadi binomial ini adalah salah satu distribusi yang bisa kita gunakan ya, kita asumsikan terutama kalau data kita ya, variabel kita berupa variabel binari ya atau dikotomi. Nah, kita review lagi apa itu distribusi binomial. Misalkan kita punya N percobaan Bernoulli. Ada yang ingat apa itu Bernoulli? Ada yang ingat apa itu Bernoulli? Yang kemungkinannya ada 2 doang ya, Bu? Ya, ada 2. Binomial juga ada 2. Bedanya apa Bernoulli sama binomial? Kalau Bernoulli sekali percobaan. Oke, betul ya, Nindi ya. Tadi Wahyu mau jawab juga, Wahyu. Sama ya? Hah? Oke, jadi benar ya, yang dikatakan Nindi ya, disebutkan Nindi. Bernoulli itu sebenarnya kasus spesial dari binomial ya. Jadi Bernoulli itu adalah binomial juga, cuman untuk 1 kali percobaan. Jadi kalau kita punya N percobaan, maka nanti kita sebut ini percobaan binomial. Ya. Jadi yang percobaan Bernoulli itu di mana definisinya ya, Bernoulli itu kan hanya ada 2 kemungkinan. Ya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, biasanya kemungkinannya kita sebut sukses atau gagal. Ya, sukses atau gagal. Ini kan ada 2 output ya, berarti ini kan variabel binari ya, atau dikotomi. Nah, biasanya setiap keluaran kita berikan suatu nilai peluang ya. Di mana kita berikan peluang sukses, ini kita notasikan P, berarti kita bisa hitung ya juga ya, peluang gagal ya berarti 1 dikurangi P ya. Kemudian misalkan kita definisikan sebuah poba acak Y, variabel acak Y ini menyatakan banyaknya kejadian sukses dari N kali percobaan ya. Jadi Y-nya ini ya bervariasi ya dari 1, 2, 3 sampai N. Karena ketika kita melakukan N percobaan ya kan bisa keluarannya bisa sukses atau gagal ya. Kemudian asumsi lainnya dari percobaan binomial ini adalah kita asumsikan percobaan 1 dengan percobaan lainnya itu saling independen ya. Jadi kalau kita punya N percobaan dengan 2 keluaran output ya, 2 keluaran hasil ya, sukses atau gagal, di mana percobaannya saling independen, kemudian kita definisikan Y sebagai banyaknya kejadian sukses dari N percobaan, maka di sini kita bisa sebutkan ya, kita bisa tuliskan bahwa Y itu mengikuti distribusi binomial, di mana biasanya kita notasikan Y-nya itu Y berdistribusi binomial seperti ini ya. Dengan parameternya itu adalah N, banyaknya percobaan, sama P itu adalah peluang suksesnya. Ya. Nah, distribusi binomial ini kan ada fungsi peluangnya, atau ini kita sebut PDF ya. Jadi masih ingat PDF itu fungsi kepadatan peluang atau probability density function ya. Jadi fungsi peluang dari Pobacak binomial, Y-nya ini bisa kita tuliskan seperti yang ini ya, yang sudah ada di slide, yaitu peluangnya kita ambil kombinasi ya. Kombinasi N dari Y dikalikan peluang sukses, ya pangkat Y dikalikan peluang gagal, pangkat N minus Y. Ya, di mana Y-nya ini bisa dari 0 sampai N, ya karena kan percobaannya cuma sampai N. Ya. Saya kira kalian masih ingat ya, ini bentuk PDF dari percobaan atau dari distribusi binomial. Ya.
Oke, sebagai contoh ya, kita contohkan percobaan binomial itu yang seperti apa. Tidak harus, biasanya kan kalau di konsep peluang biasanya contohnya itu melempar koin ya, karena koin kan ada dua sisi ya, ada sisi angka sama muka ya. Nah di sini saya pakai contoh yang lain, misalkan saya punya kuis ya, kuisnya itu ada 3 soal, di mana masing-masing soal itu ada 4 pilihan jawaban ya. Nah walaupun ada 4 pilihan jawaban, tapi hasil keluarannya itu kan hanya ada 2 kemungkinan, entah dijawab benar atau dijawab salah ya. Jadi contoh kuis di sini ya, kuis atau ujian ya, kalau soalnya PG ya, soal pilihan ganda, ini termasuk kita kategorikan juga percobaan binomial ya, karena suksesnya itu berarti kalau dijawab benar, gagalnya itu kalau dijawab salah ya. Nah, karena ada 4 jawaban ya, 4 pilihan jawaban, berarti di sini kita bisa definisikan peluangnya ya. Peluang terjawab benar ya. Jadi Pi ini adalah peluang sukses atau terjawab benar karena dari 4 jawaban kan hanya ada 1 yang benar ya. Hanya ada 1 berarti peluangnya 1/4 ya, atau sama dengan 0,25 ya. Oke, nah misalkan kita definisikan Y ya. Y-nya ini tadi kan kita sebutkan banyaknya kejadian sukses ya, atau dalam contoh ini berarti banyaknya soal yang terjawab benar ya. Nah, kalau seandainya misalkan si mahasiswa itu nggak belajar, cuma menebak ya. Jadi dia menebak jawaban ya, nembak ya, biasanya kita sebut nembak. Nah, kita bisa hitung ya, berapa peluang ya kalau misalkan tidak ada satupun yang benar ya. Kalau tidak ada satupun yang benar, berarti Y-nya sama dengan berapa yang kita hitung? Y-nya sama dengan 0. Ini ya. Jadi kalau kita hitung peluang Y sama dengan 0, ini artinya kita menghitung berapa sih peluang kalau salah semua ya. Nah, di sini karena kita sudah tahu ya bahwa Y-nya ini berdistribusi apa? Percobaan dari kuis ini Y-nya berdistribusi binomial ya. Dengan parameter N-nya apa? Percobaannya ada 3 soal, N-nya 3, sama peluang suksesnya, peluang menjawab benarnya adalah 1/4 atau 0,25 ya. Nah, karena kita tahu Y-nya mengikuti distribusi binomial dengan parameternya 3 dan peluang suksesnya 0,25, ya kita bisa menghitung ya, setiap kemungkinan terjawab benar. Ya, misalkan berapa peluang tidak ada yang terjawab benar, berarti peluang Y sama dengan 0. Diberikan oleh, di sini sudah saya hitungkan ya, di yang bagian ini. Ya, ini peluang 0, berarti ini adalah peluang tidak ada yang terjawab benar. Ya, kita hitung pakai fungsi peluang yang tadi diberikan ya, atau peluangnya ini ada di atas ini. Ya, di sini sudah saya tuliskan ya. Peluangnya ini adalah kombinasi N dari Y dikalikan dengan peluang sukses pangkat Y, kalikan peluang gagal N minus Y. Ya. Tinggal kita substitusikan aja kan ya, N-nya 3, Y-nya nanti yang kita cari ya, tergantung kita mau menghitung peluang Y-nya yang berapa. Ya. Peluang suksesnya 1/4, peluang gagalnya 0,75. Nah, sekarang kalau kita substitusi Y-nya sama dengan 0, ya, nanti kita hitung ya, diperoleh 0,4219. Artinya apa? Ternyata kurang dari setengah ya, kemungkinan kalau tidak ada jawaban yang tidak ada satupun yang terjawab benar, salah semua. Ya. Begitu juga kalau kita ambil Y-nya 1, berarti ini artinya apa? Kita mau menghitung berapa peluang kalau salah satu soalnya itu dia terjawab benar. Ya, peluangnya sama aja, 0,4219. Ya. Dan seterusnya ya, kita pakai rumus yang sama, tinggal substitusi Y-nya 2, Y-nya 3 ya, diperoleh peluangnya masing-masing ini ya, 2 terjawab benar, 0,1, peluang semua terjawab benar, ini jelas, ya kecil sekali ya, peluangnya ya 0,01 ya. Jadi makanya kalau mau nembak ya tidak belajar sama sekali mau nembak ya tentu peluangnya kecil ya. Kalau mau dapat jawabannya benar ya. Jadi ya intinya harus belajar ya kalau mau ikut ujian ya, belajar ujian ya. Oke, nah di sini kita bisa gambarkan ya
fungsi distribusinya. Ya, di sini kebetulan saya kira kalian juga sudah pernah mencoba pakai R ya. Jadi di sini saya coba gambarkan ya, gambarkan saya hitung juga, menghitung fungsi peluang binomial dengan menggunakan bantuan R. Ya. Jadi kalau ini kita gambarkan, mungkin sebelum ke R saya gambarkan dulu ya. Kita bisa gambarkan fungsi peluangnya ya di koordinat kartesius, di mana ini adalah di sumbu X-nya, ini adalah si Y-nya, banyaknya soal yang terjawab benar. Ya, ini si Y-nya, sedangkan di sumbu Y-nya, ya ini adalah peluangnya ya, besar peluangnya. Y sama dengan Y. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini 0 ya, ini 0, 1, 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita gambarkan fungsi distribusinya, ini miring nggak apa-apa ya. Ini misalkan, kok miring ya? Sebentar. Ini saya miring soalnya. Jadi misalkan ini 0,4 ya. Ini 0,4. Berarti saat 1 juga 0,4 ya. Kemudian pada saat Y2 0,1 berarti di sini ya. Misalkan kemudian pada saat Y3 berarti dia kecil sekali di sini. Ya. Jadi ini kita bisa gambarkan fungsi distribusinya ya, khusus untuk contoh soal ini ya, bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk distribusi histogram seperti ini ya. Nah, menghitung fungsi peluangnya ini juga kita bisa coba pakai R ya. Di sini salah satu perintahnya kalian nanti bisa coba-coba, nama perintahnya dbinom ya. Jadi dbinom itu D-nya dari istilah density ya. Jadi D-nya dari istilah dari kata density ya. Density. Kemudian binomnya ya ini dari binomial ya, dari binomial. Oke. Jadi fungsinya di R nanti dbinom, kemudian argumennya apa? Pertama di sini tadi saya pakai notasinya Y ya. Di sini kalau di R notasinya X. Nggak masalah ya, cuman masalah notasi aja, cuman X atau Y di sini, itu X di sini menyatakan banyaknya kejadian sukses. Ya. Jadi kalau di R dia pakai X ya. Cuma kalau tadi di slide saya pakai Y ya. Di sini X ini menyatakan banyaknya kejadian sukses, di sini misalkan 0 ya. Kemudian size-nya ini menyatakan banyaknya percobaan atau N. Ya. Jadi size ini kalau tadi notasi yang saya berikan N, ini adalah kalau X ini tadi notasinya Y. Ya. Kemudian P di sini tadi notasinya sebut P. Ini adalah peluang sukses. Ya. Jadi kalian kalau tidak mau ngitung capek-capek ya, harus ngitung kombinasi, diangkat dipangkatkan ya, bisa pakai R. Tinggal masukkan aja ya. Y-nya berapa, N-nya atau size-nya sama fungsi bukan fungsi apa ini? Peluang suksesnya. Ya. Ya, sebentar. Nah, nanti kalau kalian enter ya hasilnya sama pasti ya. 4,2 ya. Tadi kan saya dapatkan 4,219. Ini pembulatan aja ya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Ntar saya balik lagi.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi kembali kalau pakai R, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Bu. Ya. Jadi pakai D binom ya. Ini tadi sama ya, kalau kita hitung manual atau dari R, ini kalau peluang banyaknya kejadian sukses 0, benar, tidak ada yang benar ya. 0,4, 2, 1, 8, 7, 5. Kalau 1 berarti 1 terjawab benar dari 3 soal. Ini sama tadi peluangnya. Atau kita juga bisa minta ya, di satu perintah kita minta hitung langsung kalau Y-nya dari 0 sampai 3. Jadi kalau kita kasih argumen X sama dengan 0,23, 0,2 sampai 3 ya. Ini artinya kita minta hitung untuk X-nya sama dengan 0. Yang ini ya, X sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, sampai X-nya sama dengan 3. Ya. Jadi ini X-nya peluang, kalau untuk X sama dengan 0, peluangnya 4,2 tadi. Ini X-nya sama dengan 1 kan sama ya peluangnya. X sama dengan 2, berarti 2 soal terjawab benar dari 3 soal, 0,14. Kemudian sampai yang terakhir X sama dengan 3, ini peluangnya tadi sama ya, yang dihitung manual 0,015. Ya. Jadi ini bisa ya, dalam satu perintah bisa kita minta keluarkan untuk semua nilai Y yang memungkinkan. Ya. Oke, nah ini juga bisa kita buatkan plotnya ya, dalam bentuk plot, bagaimana distribusinya. Di sini kita pakai perintah plot. Ya. Pakai perintah plot, kemudian ini adalah bilangan yang mau kita gambarkan di sumbu X. Ini adalah bilangan yang kita gambarkan di sumbu X. Sama seperti tadi, kalau kita tuliskan 0,23, artinya di sumbu X kita minta gambarkan angka 0, 1, 2, sampai 3. Ya, jadi yang ini 0, ini di sumbu X ya, 1, 2, sampai 3. Ya. Nah, plot yang ini argumen pertama menyatakan bilangan di sumbu X. Argumen yang kedua, ini adalah bilangan yang mau kita gambarkan di sumbu Y. Ini yang di sumbu Y. Ya. Di sumbu Y apa? Ini adalah D binom yang tadi ini. Yang ini. Sorry. Yang kita gambarkan di sumbu Y nilai peluangnya. Yang tadi, ini kan sebenarnya perintah mengeluarkan peluang ya. Kalau X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, gambarnya ini ada di yang diberikan di sini ya. Jadi untuk saat 0, ini tadi peluangnya. 0,4, X sama dengan 1, 0,4 juga. Pada saat Y sama dengan 2, tadi 0, berapa tadi? 1,4 ya. Sama Y sama dengan 3, 0,0156. Ya, jadi ini gambarnya. Ya. Nah, argumen berikutnya ini cuman untuk apa ya istilahnya tambahan aja sih, seperti type sama dengan H, ini artinya kita minta gambarkan dalam bentuk horizontal, dalam bentuk garis ya. Jadi nanti gambarnya dalam bentuk H itu dari singkatan dari horizontal. Jadi nanti digambarkan garis horizontal untuk setiap titiknya. Kemudian X-lab sama dengan Y, ini untuk memberikan judul. Ya, judul di sumbu X. Ya, di sumbu X, kita minta beri judulnya Y, maka di sini tulisannya judulnya jadi Y. Kemudian Y-lab sama. Lab itu memberikan judul ya, cuman sekarang ada tulisan Y di sini, berarti kita minta judul, berikan judul di sumbu Y, yaitu PY. Jadi yang ini. Ya. Oke, nah tadi contoh ya, menghitung peluang sama menggambarkan distribusinya. Nah, di sini saya mau berikan properti dari distribusi binomial. Properti di sini dalam artian kita coba kita pelajari mulai dari min-nya, ya, atau ekspektasi. Masih ingat ya, ekspektasi itu apa?
ekspektasi itu kan min ya. Jadi yang ini ekspektasi Y ya. Kita pelajari karakteristik dari binomial. Pertama, ekspektasi dari Y ini kan menyatakan min. Ya. Di mana ini bisa kita turunkan ya, dan mungkin seharusnya ini sudah kalian pelajari di StatMat mungkin ya. Saya tidak akan turunkan lagi. Di sini kita bisa tunjukkan ya bahwa ekspektasi dari Y, atau ini artinya apa? Ekspektasi dari Y itu menyatakan apa? Rata-rata dari banyaknya kejadian sukses. Ya. Jadi Y-nya itu kan tadi banyaknya kejadian sukses. Jadi kalau kita ekspektasikan dari Y artinya kita mau menghitung secara rata-rata berapa sih banyaknya kejadian sukses. Ya. Di mana ini bisa kita turunkan, hasilnya adalah N dikalikan P, peluang suksesnya. Nah, kalau tadi kembali ke contoh soal kuis yang tadi ya, yang 3 soal, di mana peluang menjawab benarnya adalah berapa tadi? Seperempat ya, 0,25, maka kita bisa hitung. Ekspektasi dari Y-nya berapa? N-nya 3, ya. P-nya itu adalah 1/4, ya. 1/4, berarti kita peroleh ekspektasinya adalah 3/4. Oke, sekarang coba interpretasikan. Artinya apa sih kalau ekspektasi Y-nya sama dengan 3/4? Peluang suksesnya itu 3/4, Bu. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Putri. Oh, Putri. Putri bukan peluang. Tadi kan saya sebutkan. Ini apa? Ini bukan peluang. Ini Iya, rata-rata. Berarti apa? Berarti apa? Rata-ratanya apa? 3/4. Maksudnya apa ya? Rata-rata buat ininya itu 3/4. Rata-rata apanya? Rata-rata ekspektasi Y-nya. Sama aja. Pokoknya 3/4. Susah aja. Apa? Bingung. Ya, biasanya gitu ya. Matematika apa kalau saya tanya, iya memang hasilnya 3/4, tapi kadang kalian suka bingung ya. Mahasiswa itu suka bingung. Gimana sih, apa sih artinya? Ya, kembalikan lagi aja. Ekspektasi itu kan tadi artinya apa? Rata-rata. Y-nya itu apa? Y-nya itu adalah banyaknya kejadian sukses. Atau banyaknya, kalau kuis tadi apa? Banyaknya kejadian atau soal terjawab benar. Ya. Jadi tinggal diterjemahkan aja. Ini apa? Tadi rata-rata ya. Rata-rata banyaknya soal yang terjawab benar, Y-nya itu sama dengan berapa? 3/4. Ya. Ya tinggal diterjemahkan aja. E-nya tadi nilai rata-rata. Y-nya banyaknya terjawab benar. Berarti rata-rata terjawab benar itu 3/4. Artinya apa? Kalau kalian menebak ya, misalkan mahasiswa menebak soal, tadi ya dari tiga soal kuis tadi, artinya apa? Secara rata-rata berarti nggak nyampe 1 soal ya yang terjawab benar. Ya, karena 3/4 itu kan kurang dari 1. Ya. Jadi secara rata-rata kalau kalian nembak dari 3 soal ternyata rata-ratanya apa? Nggak ada satupun yang terjawab benar ya, atau paling banyak 1 lah ya, karena 3/4 itu kan mendekati 1 ya. Jadi ini ya. Dan ini juga sebenarnya terefleksikan tadi waktu kita hitung peluang ya. Peluang menjawab benar semuanya aja kan tadi berapa? 0,01 ya. Jadi sangat kecil sekali ya kalau kita nebak untuk dapat jawaban benar. Makanya rata-ratanya juga pasti di sini jelas kurang dari 1 ya, terjawab benarnya ya. Paham ya? Ini ekspektasi ya. Oke, nah kemudian variansi. Ya, kita juga bisa turunkan ya. Kalau kita hitung ya, tinggal kita substitusi aja ya. Kan tinggal masukkan aja. N-nya kita punya 3, P-nya 1/4, kemudian peluang gagalnya 3/4 ya. Berapa ini? Berarti 9/16 ya. Ada yang tahu variansi itu menyatakan apa? Ini dari varian ya. Variansi itu mengukur apa?
variansi itu apa? Ragam suatu bacak, Bun. Oke, benar ya. Siapa tadi Putri ya? Jadi variansi itu salah satu indeks yang kita gunakan untuk mengukur keragaman ya, atau variabilitas. Ya. Jadi variansi itu mengukur seberapa beragam ya data kita atau sebarannya itu bagaimana ya. Jadi kalau variansinya semakin besar, artinya datanya semakin beragam kan ya. Tapi kalau variansinya semakin kecil, jadi keragamannya juga semakin kecil ya. Jadi itu ya. Jadi ini beberapa properti dari distribusi binomial bisa kita pelajari. Dua diantaranya nih kita bahas tadi min-nya ya, kemudian sama variansinya ya. Nah kemudian juga ini properti berikutnya adalah kalau kita punya n-nya cukup besar, percobaannya itu semakin besar, maka percobaan binomial ini bisa kita aproksimasi dengan distribusi binomial. Distribusi normal. Ya. Jadi kalau kita punya percobaan yang cukup besar ya, jadi binomial itu sama saja atau bisa diaproksimasi dengan distribusi normal, di mana masih ingat, normal itu kan ada dua parameter ya, yang mengkarakterisasi normal itu ada dua parameter, yaitu apa? Mu, min-nya, sama variansinya, sigma kuadrat ya. Jadi mu-nya kita bisa aproksimasi dengan yang ini. Ya, ini kan adalah mu-nya, n dikalikan pi, dan variansinya ini yang kita turunkan yaitu sebesar n dikali pi dikali peluang gagalnya. Nah, ini adalah variansinya. Ya. Nah, ini untuk n yang berlaku untuk n yang cukup besar. Nah, n yang besar itu yang bagaimana? Salah satu kriteria menunjukkan bahwa n besar itu biasanya kalau kita hitung di mana hasil kali n dikali pi-nya ya, itu lebih besar dari 5. Dan N dikali peluang gagal ya. Yang ini adalah, dengan kata lain ini adalah rata-rata banyaknya kejadian sukses ya, karena N dikali pi. Ya, N dikali pi ini kan rata-rata kejadian sukses ya. Jadi kalau rata-rata kejadian suksesnya lebih besar dari 5 dan rata-rata kejadian gagalnya N dikali 1 minus pi ini kan kejadian gagal. Itu lebih besar dari 5, maka ini bisa kita aproksimasi ya dengan distribusi normal ya. Tujuannya apa ini? Nanti ini kembali kalau kita mau melakukan statistika inferensial, terutama kita mau membangun selang kepercayaan ya. Jadi kalau selang kepercayaan biasanya nanti kita aproksimasi dari pendekatan normal ya. Nah, berikutnya ini contoh, ini saya mau mengilustrasikan apakah memang benar ya, si binomial itu bisa diaproksimasi dengan normal. Ya, di sini kita bisa simulasikan, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan R ya, di mana nanti kita coba plotkan. Ya, ini sama argumennya pertama ini adalah sumbu X-nya. Artinya sumbu X-nya kita minta gambarkan ya, dari 0, 1, 2, sampai 8. Yang ini, 0, 1, 2, sampai 8. Ya. Kemudian yang di sumbu Y ini tadi adalah peluang. Fungsi peluangnya ya. Fungsi peluangnya, cuma di sini bisa diperhatikan, percobaan binomialnya itu apa? Untuk yang saya plotkan di sini, ini adalah percobaan binomial, ya, di mana banyaknya percobaan, di sini bisa dilihat ya, dibaca size-nya 8, berarti N-nya sama dengan 8. Kemudian P-nya sama dengan 2, berarti peluang Pi-nya sama dengan 0,2. Jadi di sini saya mensimulasikan ya, di mana peluang suksesnya itu termasuk kecil ya, karena cuma 0,2 ya. Jadi dari percobaan binomial dengan N8 sama peluang suksesnya 0,2, saya ingin hitung ya, berapa peluang
masing-masing kalau Y-nya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8. Ya. Nah, hasil dari perhitungan ini ya, jadi yang sumbu Y yang ini nanti outputnya adalah berupa peluang ya. Ini kan nanti hasilnya berupa peluang. Ya. Ini digambarkan di plot yang sebelah kiri ya. Jadi pada saat Y-nya sama dengan 0, jadi tidak ada yang sukses, peluangnya bisa dilihat. Ini kurang lebih 0, mungkin 0,16 atau 0,17. Ya. Pada saat satu kejadian sukses, yang ini ya, ini peluangnya cukup tinggi ya, 0,3 sekian ya, 0, berapa, 33 atau berapa, ada di sini ya. Dan seterusnya, sampai dengan kalau semuanya sukses. Kalau semuanya sukses, berarti Y-nya 8 ya. Di sini kecil sekali nih, ada titik hitam di sini. Ya, berarti bisa diperhatikan ini kecil sekali, ya 0,00 sekian. Ya. Nah, dari sini bisa dilihat ya, kalau kejadian apa tadi N kali Pi ya, N dikali Pi, sebentar. Oke, tadi kan di binomial itu kan bisa diaproksimasi dengan normal, kalau apa tadi? Syaratnya adalah N dikali Pi lebih besar dari 5, dan N dikali 1 minus Pi itu lebih besar dari 5. Kecil enggak? Enggak kedengeran. Ya. Nah, di sini kalau kita ambil contoh ini ya, N-nya kan 8. 8 dikali 2 berapa? 1,6 ya. N-nya 8. Ya, kalau contoh soal ini, N-nya 8 dikali 0,2 ini kan sama dengan 1,6. Belum memenuhi kriteria ini. Ya. Jadi artinya apa? Kalau contoh soal ini belum bisa diaproksimasi dengan normal. Dan itu juga terlihat. Dari fungsi peluangnya saja, ini kan jelas nggak normal ya. Dia cenderung skew-nya itu atau ekornya panjang ke sebelah kanan. Ya, jadi belum terlihat normal. Ya. Beda halnya dengan contoh yang kedua, ya, yang ini. Plot yang kedua ini digambarkan di plot yang sebelah kanan. Ini ya. Ini percobaan binomial di mana N-nya 25, peluang suksesnya sama, 0,2. Ya. Kalau yang ini 25 dikali 0,2 berapa? Memenuhi ya, 25 kali 0,2 kan 5 ya, malah pas. Ya. Dari sini sebenarnya juga belum terlihat begitu normal ya, karena di sini, ini sama ya, jadi kita bangkitkan X-nya 0 sampai 25, karena percobaannya ada 25 kali, ukuran N-nya 25, peluang suksesnya 0,2. Ya. Nah, kalau digambarkan di sini, ya, ini terlihat cenderung kelihatan normal ya, walaupun belum sepenuhnya normal, karena di sini yang bagian sini kan terlihat normal. Ya. Cuman ini tetap ada ekor panjang ke sebelah kanan. Ya, tapi bisa diperhatikan kalau N-nya kecil, ya ini masih belum terlihat normal. Tapi begitu N-nya diperbesar, ini sudah mulai terlihat normal. Apalagi kalau N-nya dibuat lebih besar lagi, makanya kenapa si binomial itu bisa kita aproksimasi dengan distribusi normal. Ya. Yang ini masih belum kelihatan mungkin karena tadi ya, kalau kita kalikan N dikali Pi-nya kan masih berada pada batas ya. Pada batasnya. Nah, biasanya binomial itu akan lebih cepat diaproksimasi dengan normal kalau salah satu kriterianya Pi-nya itu sama dengan mendekati ya. Mendekati 0,5. Ya. Jadi kalau dia simetris, Pi-nya peluang suksesnya 0,5, biasanya dia akan lebih cepat menuju normal. Ya, tanpa perlu N-nya sangat besar ya. Jadi ini kalau misalkan Pi-nya simetris, dia akan lebih cepat menuju normal dibandingkan kalau Pi-nya itu dekat ke 0 atau ke 1. Dekat ke 0 atau ke 1 ya. Seperti contoh yang ini ya. Ini kan Pi-nya dekat ke 0 ya, 0,2. Makanya ini akan lebih lama untuk mendekati normal ya. Tapi kalau Pi-nya 0,5 dengan N yang sama ya, misalkan N-nya sama, 25, tapi sekarang Pi-nya bukan 0,2 tapi 0,5 ya, ini pasti akan bisa dicek ya, ini pasti akan normal. Ya, jadi kalau simetris dia akan lebih cepat menuju normal. Ya. Sampai sini jelas, bisa diikuti atau ada pertanyaan? Silakan.
Tidak ada. Ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita berbicara distribusi kalau ada 2 kategori atau binari. Nah, tapi kan kalau kita berbicara data kategori kan tidak harus 2, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kategorinya lebih besar dari 2? Di sini kita belajari ada distribusi multinomial, ya. Jadi multinomial ini perluasan dari binomial di mana outputnya, keluarannya itu bukan sukses atau gagal saja, tapi bisa ada lebih dari 2, ya. Jadi misalkan kita punya N percobaan, ya, di mana setiap percobaan itu ada lebih dari 2 keluaran yang memungkinkan, ya. Misalkan di sini percobaannya kita sebut 1, 2, 3 sampai C, ya. Katakanlah ada C keluaran, ya. Kemudian karena ada C keluaran, maka setiap keluaran atau setiap output itu kita bisa definisikan peluangnya. Sama tadi ya, seperti sukses sama gagal kan ada peluang yang kita definisikan untuk masing-masing outputnya. Kalau peluang sukses tadi nilainya P. Sedangkan kalau peluang gagal 1 minus P. Ya. Nah, ini juga sama, setiap keluaran kita bisa definisikan peluangnya. Kita sebut PI, ini adalah peluang masing-masing kategori ya, atau masing-masing keluaran yang muncul. Ya, di mana ada constraint-nya. Kalau kita jumlahkan semua peluangnya jelas harus sama dengan 1, ya, karena definisi peluang ya. Ya sama ya, waktu sukses sama gagal ini kan kalau kita jumlahkan ya tentu kan harus sama dengan 1, ya. Ini juga sama, kita definisikan peluang untuk masing-masing keluaran dan jumlahnya tentu harus memenuhi yang ini ya. Jadi semuanya sama dengan 1. Kemudian percobaannya juga saling independen, ya kita asumsikan saling independen. Kemudian kita definisikan ada pool bacak YI, di mana YI ini menyatakan banyaknya percobaan yang masuk ke kategori I dari N percobaan. Ya. Jadi kalau kalian bayangkan kalian melakukan N percobaan, ya, misalkan kita mau menghitung berapa sih yang masuk ke kategori 1, berapa yang masuk ke kategori 2, dan berapa yang masuk ke kategori C. Ya. Dan tentu juga ada constraint. Ya. Kalau kita jumlahkan semua percobaannya ya, yang masuk ke kategori I, dari I1 sampai dengan C, ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan N. Ya. Jadi kalau misalkan ada 10 percobaan, kemudian keluarannya ada 3. Ya, misalkan ada keluaran 1, keluaran 2, keluaran 3. Ya. Kalau N-nya ada 10 percobaan, ya berarti Y1 misalkan ya. Y1 itu kejadian yang masuk ke kategori 1, misalkan ada 2. Y2 berarti dari 10 kejadian yang keluar itu adalah kategori 2, misalkan 3, ya berarti Y3 ya otomatis ya, sisanya 10 dikurangi 2 dikurangi 3, ya 5. Atau contoh yang paling gampang dadu ya, kalau dadu itu kan ada 6 keluaran ya, itu jelas bisa kita modelkan distribusinya dengan multinomial, ya. Jadi YI-nya ini nanti menyatakan, misalkan kita melempar dadu sebanyak 10 kali ya, kita hitung berapa Y1 berarti menyatakan berapa kali yang muncul itu misalkan sisi 1, Y2 berarti berapa kali muncul sisi 2, dan seterusnya. Sampai Y6 berarti berapa banyak yang muncul sisi 6. Jadi kalau 10 kali percobaan ya berarti Y1 ditambah Y2 sampai Y6 ya harus sama dengan 10 ya. Nah, di sini kita bisa pelajari ya distribusi bersamanya ya, karena kan kita punya C keluaran ya. 1, 2 sampai C. Jadi kalau kita pelajari distribusi bersamanya, maka dia akan mengikuti distribusi multinomial ya. Di mana fungsi peluangnya ya, fungsi peluangnya diberikan di sini ya. Ini fungsi peluang bersamanya. Jadi saat Y1 sama dengan Y1, Y2 sama dengan Y2, sampai dengan YC sama dengan YC, ini bisa dituliskan sebagai ini ya. N faktorial dibagi dengan faktorial masing-masing keluaran. Output 1, 2, sampai C dikalikan dengan peluang masing-masing yang dipangkatkan dengan banyaknya kejadian setiap
kategorinya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, di mana ini ya, YI-nya, ini kan banyaknya kejadian yang muncul untuk kategori ke I. Jadi jelas pasti nilainya di antara 0 sampai N. Ya. Kemudian, nah ini tadi yang saya sebutkan ya, ada constraint juga bahwa kalau kita jumlahkan semua kejadian dari kategori ke I, jumlahnya harus sama dengan N. Ya. Oke, kita contoh aja ya. Misalkan di sini saya punya contoh bidang biologi ya. Misalkan proporsi individu dengan genotipnya ada 3 jenis ya. Genotip A besar A besar, A besar A kecil, sama A kecil A kecil. Misalkan di suatu populasi kita tahu ya, di populasi itu proporsi yang A besar ada 1/4, yang A besar A kecil itu ada setengahnya, kemudian yang A kecil ini proporsinya 0,25. Ya, jadi kalau kita jumlahkan peluangnya kan sama dengan 1. Ya. Oke, nah misalkan dari populasi kita ambil sampel secara acak ya, N-nya 5, kita ambil sampel 5. Kemudian di sini yang ingin saya hitung adalah berapa? Dari 5 orang yang saya ambil, berapa 2 diantaranya itu memiliki genotip A besar, 2 diantaranya A besar A kecil, 1 diantaranya A kecil. Ya, jadi kita bisa hitung. Ya. Peluang bersamanya ya berarti di sini ya, kita hitung peluang bersamanya pakai rumus yang tadi, fungsi peluang yang di slide sebelumnya. Ya. Jadi peluang bersamanya kita mau menghitung berapa yang genotip A besarnya 2, A besar A kecilnya 2, A kecilnya 1 ya. Tinggal kita substitusi ke rumus yang tadi ya. Ini adalah N-nya, karena kita mengambil percobaannya ada 5 ya, atau sampelnya 5 orang, jadi 5 faktorial dibagi dengan banyaknya kategori masing-masing. 2 faktorial, sama 1 faktorial. Dikalikan dengan peluang kejadian masing-masing kategori ya. Masing-masing kategori tadi kan peluangnya sudah didefinisikan di sini. Ya. Jadi 0,25 pangkat banyaknya kejadiannya, pangkat 2, 0,5 pangkat 2, 0,25 pangkat 1 ya. Jadi kalau kita hitung kurang lebih 0,117. Ya. Contoh lain misalkan, berapa peluang tidak ada satupun dari 5 orang tadi ya. 5 orang tadi nggak ada satupun yang genotipnya A besar, 3 diantaranya A besar A kecil, 2 diantaranya A kecil. Ya. Ya tinggal kita substitusi pakai rumus yang tadi ya. Sama pakai fungsi peluang kita peroleh peluangnya sebesar 0,07. Ya. Oke ya, ini ya contoh aplikasi dari multinomial kalau keluarannya lebih dari 2 ya. Nah di sini kita coba pelajari juga propertinya bagaimana dari distribusi multinomial. Pertama, kalau misalkan kita punya banyaknya kejadian ya yang masuk ke kategori 1, 2 sampai dengan C, di mana masing-masing di mana ini mengikuti distribusi multinomial ya dengan n percobaan dan masing-masing memiliki peluang sebesar Pi1, Pi2 sampai Pi-C, maka kita bisa hitung ekspektasi YI ini sama menyatakan nilai min. Nilai min apa? Berarti ini adalah rata-rata banyaknya kejadian yang masuk ke kategori ke I. Ya. Jadi kalau saya punya ekspektasi Y1, atau kita pakai contoh genotip tadi ya, ekspektasi YA besar, A besar, ya. Berarti di sini N-nya kan 5 tadi ya. Sedangkan PI-nya berapa? Tadi Pi peluang untuk A besar itu 0,25 ya. 0,25 ya, di sini 0,25. 0,25 ya. Berarti ini berapa? 5 kali 0,25, 1,25 ya. Kita juga bisa hitung rata-rata untuk yang kategori kedua, YA besar A kecil, ini 5 dikali, ya sebentar deh. Ini berapa? 5 kali 5.
Ya, 5 kali 0,5 berapa? 2,5 ya. Ekspektasi yang terakhir, A besar, ini adalah 5 dikali 0,25 ya. Berarti ini sama, 1,25. Ini kalau kita jumlahkan pasti sama dengan N ya, sama dengan 5. Jadi di sini menyatakan apa? Ekspektasi A besar. Jadi kalau kita ambil 5 sampel orang, secara rata-rata ya, ini nilai rata-rata kita dapatkan banyaknya orang dengan genotip A besar itu sebanyak kurang lebih 1,25 orang ya. Sedangkan yang A besar A kecil ini berarti apa? Ini adalah rata-rata ya. Rata-rata banyaknya orang yang memiliki genotip A besar A kecil, kalau kita ambil 5 orang itu ada setengahnya ya, 2,5 orang ya. Begitu juga ini karena peluang A besar sama A kecil sama ya. Berarti rata-ratanya sama. Jadi kalau kita ambil 5 orang, secara rata-rata 1,25 diantaranya itu memiliki genotip A besar ya. Jadi kalau kalian perhatikan ekspektasi Y-nya ini sama seperti ekspektasi dari distribusi binomial ya. Binomial kan sama, N dikali Pi juga. Ya, cuman karena multinomial kategorinya banyak, ya berarti dikalikan dengan peluang masing-masing kategorinya. Ya. Begitu juga variansinya. Kalau kita amati ini sama, seperti variansi dari binomial. Hanya saja peluang Pi-nya ini kita kalikan untuk setiap peluang kejadian masing-masing kategori. Ya, untuk setiap I-nya. Ya, N dikali Pi dikali 1 minus Pi. Ya. Kemudian ini kenapa ada kovarian? Karena ini kita berbicara distribusi bersama ya. Jadi kita bisa hitung hubungan antara keluaran ya, output yang satu dengan output yang kedua. YI dengan YJ. Ini juga secara matematika bisa kita turunkan. Ini sebesar minus N dikali peluang kejadian kategori ke I dikali peluang kejadian kategori ke J. Ya. Nah, karena distribusi multinomial ini kan distribusi bersama ya, kita bisa turunkan distribusi masing-masing kategorinya, atau kita sebut distribusi marginal. Jadi distribusi marginal itu distribusi untuk masing-masing kategori. Jadi kalau kalian perhatikan ini ya, saya kembali ke slide sebelumnya, ini kan menyatakan peluang bersama. Ya, peluang bagaimana? Kalau bersama-sama Y1 sama dengan Y1, Y2 sama dengan Y2, YC sama dengan YC. Dari sini kita bisa turunkan peluang marginalnya, yaitu bagaimana? Peluang kalau Y1 sama dengan Y1 saja. Bagaimana kalau peluang Y2 sama dengan Y2, dan seterusnya. Sampai peluang marginal untuk kategori ke C. Ya. Nah, peluang marginalnya, saya kembali ke slide yang tadi ya. Nah, ini bisa kita buktikan. Kalau kita ambil peluang marginal, peluang masing-masing kategori, dia nanti akan mengikuti distribusi binomial. Ya. Oke, sampai sini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah di sini tadi kita sudah berbicara distribusi peluang ya, atau peluang itu kan probabilitas ya. Nah, biasanya kalau pertanyaan probabilitas itu ya tentu sesuai dengan namanya. Kita mau menghitung ya, berapa peluang kejadian tertentu ya. Jadi contoh pertanyaan probabilitas itu adalah kalau kita di sini kita berbicara ini masih percobaan binomial ya. Misalkan koin itu kan ada dua sisi ya, sukses atau gagal, atau sisi muka atau sisi angka. Misalkan banyaknya pelemparan koin, percobaannya 5 kali. Kemudian misalkan kita mau menghitung kejadian suksesnya itu adalah banyaknya sisi angka yang muncul. Ya.
Nah, kalau kita mau menghitung berapa peluang Y sama dengan 3. Ini kan jelas menghitung peluang ya, masuk ke kategori pertanyaan probabilitas atau pertanyaan peluang. Nah, bagaimana menghitung peluang Y sama dengan 3? Ini sebenarnya bisa kita cari kalau kita tahu bagaimana distribusi dari si variabel Y-nya. Ya. Karena ini adalah percobaan binomial, maka kita tahu Y-nya berdistribusi binomial kan ya. Dengan N-nya berapa? Diberikan di sini 5. Peluang suksesnya berapa? Peluang suksesnya kalau kita asumsikan koinnya itu fair, ya, berarti sama besar munculnya, berarti peluangnya sama dengan setengah. Ya. Nah, kalau kita tahu distribusi dari si Y-nya, maka mudah ya, bisa kita hitung berapa peluang Y sama dengan 3. Ya. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Jadi karena pelemparan koin itu independen, kita tahu Y-nya berdistribusi binomial, di mana N-nya sama dengan 5. Ya. Nah, tadi di sini, kalau tadi saya asumsikan fair ya, artinya sama besar kemungkinan muncul sisi angka sama sisi mukanya, maka di sini kita bisa pakai pi-nya sama dengan 0,5. Tapi secara umum kalau misalkan kita nggak tahu nih berapa peluang suksesnya, ya kita tuliskan aja sebagai parameter pi. Ya. Nah, di sini karena kita tahu binomial, ini tadi bisa kita tuliskan ya. Fungsi peluangnya sama seperti yang tadi kita tuliskan di slide sebelumnya. Ini menyatakan kombinasi ya. Kombinasi N dari Y, ya. Kombinasi N dari Y itu kan N faktorial dibagi Y faktorial, dibagi N minus Y faktorial ya. Ini kan menyatakan kombinasi N dari Y, ya. Kombinasi N dari Y. Atau bisa kita tuliskan N, Y, ya. Kombinasi N dari Y dikalikan peluang sukses pangkat Y dikalikan peluang gagal pangkat N minus Y. Ya, di mana pi-nya itu menyatakan peluang muncul sisi angka. Nah, kalau seandainya diketahui ya, di sini yang saya tuliskan di slide peluangnya bukan 0,5 ya. Misalkan saja koinnya itu tidak fair ya. Jadi di sini peluang pi-nya lebih kecil ya. Jadi pi-nya 0,3 ya, maka kita bisa tinggal substitusikan ya. Berapa peluang Y sama dengan 3, ya tinggal kita substitusi aja ke persamaannya. Ya. Kita substitusi, N-nya kita punya 5, ini ya. Y-nya tadi banyaknya kejadian suksesnya ya. Banyaknya sisi angka yang muncul, kalau kita ingin tahu, misalkan Y-nya 3, ya tinggal kita substitusi nih ya. Y-nya 3 faktorial, dikalikan N minus Y berarti 5 dikurangi 3 faktorial, kita dapat 2 faktorial. Ya. Dikalikan 0,3 pangkat 3, peluang suksesnya ya, dipangkatkan 3, dikalikan peluang gagal pangkat 2. Ya. Jadi dengan asumsi kita tahu pi-nya 0,3, kita bisa hitung peluangnya sekian, 0,1323. Ya. Oke, nah sebaliknya ya, terkadang di lapangan kita nggak pernah tahu nih ya berapa nilai pi. Ya, ini kita nggak pernah tahu ya di lapangan ya. Kita nggak tahu berapa peluang sukses yang sebenarnya. Nah, makanya di sini kita punya pertanyaan kebalikan dari probabilitas. Kalau di sini kan kita ketahui ya, kita asumsikan. Misalkan peluang suksesnya sekian, kita bisa hitung. Peluang untuk kejadian tertentu, kita bisa hitung. Nah, di sini kita kalau misalkan di dalam, ini ada sebutnya pertanyaan statistika ya. Jadi pertanyaan statistika itu biasanya cenderung kita ingin tahu, ya, yang sebaliknya, berapa sih besaran nilai parameternya. Pi itu kan nilai parameter. Ya, ini kan pi, ini kan kita sebut parameter. Sebagai contoh pertanyaan statistika itu seperti ini. Misalkan kita punya percobaan melempar koin. Ya, kita lempar sebanyak 20 kali. Kemudian dari 20 kali pelemparan diperolehlah sisi angka ya, itu muncul sebanyak 8 kali. Ya, jadi dari 20 pelemparan 8 kali itu muncul sisi angka. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah apa yang bisa kita simpulkan mengenai peluang muncul sisi angkanya. Ya. Atau dengan kata lain kita ingin tahu berapa sih nilai pi ya
nilai pi yang sebenarnya yang mencerminkan kalau kita melakukan percobaan 20 kali itu menghasilkan sisi angka sebanyak 8 kali. Ya. Jadi ini masuk ke ranah pertanyaan statistika, bukan menghitung peluang ya. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya sampaikan, kita nggak pernah tahu nih nilai parameter yang ada di populasi itu berapa. Ya, kita coba estimasi berdasarkan apa yang kita amati. Ya, nah sekarang pertanyaannya kalau diberikan ya percobaan yang menghasilkan kejadian seperti ini ya, 20 kali muncul angka 8 kali. Nah, bagaimana cara kita mengestimasi nilai pi? Di mana pi ini adalah peluang muncul sisi angka. Ya. Nah, di sini kita bisa coba pelajari ya. Kalau seandainya kita mau menghitung peluang nih, ya. Peluang mengamati sisi angka muncul sebanyak 8 kali dari 20 percobaan, ya. Nah, ini peluangnya kan sebenarnya bisa kita hitung dengan menggunakan percobaan binomial ya. Jadi kalau kita asumsikan si Y-nya itu adalah percobaan binomial ya. Kita tahu N-nya adalah sebanyak 20 kali. Cuma kita nggak tahu nih nilai pi-nya berapa. Ya. Jadi kita bisa hitung peluang Y sama dengan 8 ya. Kejadian suksesnya atau muncul sisi angkanya 8 kali dari 20 kali percobaan di mana diberikan nilai pi-nya sekian. Entah ini nilai pi-nya berapa. Ini kan yang mau kita hitung, ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan pakai rumus yang tadi ya, fungsi peluang tadi, fungsi peluang distribusi binomial ya. Ini adalah kalau Y-nya 8 berarti kombinasi N dari 8. 20 dari 8 dikalikan dengan ini apa? Peluang suksesnya. Kalau kita asumsikan peluang suksesnya 0,3, ya berarti kita substitusikan di sini ya. 0,3 pangkat banyaknya kejadian sukses 8 dikali 0,7 yaitu peluang gagal ya. 0,7 peluang gagal dipangkatkan N dikurangi 8, berarti 12. Kita dapatkan peluangnya sebesar 0,1143. Ya. Nah, sebaliknya, kalau saya pakai pi-nya sama dengan 0,6, kita substitusi lagi ya, rumusnya sama, ini kombinasinya nggak berubah, yang berubah di sini, perhitungan peluang suksesnya. Sekarang peluang suksesnya 0,6, peluang gagalnya 0,3. Kita hitung peluangnya sama dengan 0,0354. Ya. Jadi di sini yang saya lakukan, saya coba-coba. Ya, saya inginkan tadi idenya saya mau mengestimasi. Berapa sih nilai pi? Ya, nilai pi yang sebenarnya yang mencerminkan percobaan yang saya dapatkan di sini, di mana dari 20 kali percobaan dapat 8 sisi angka. Ya. Nah, di sini saya coba-coba nih, kalau pi-nya 0,3, dapatlah peluang mendapatkan sisi angka 8 kali 0,11. Tapi kalau misalkan saya asumsikan pi-nya sama dengan 0,6, ternyata peluangnya lebih kecil. Ya, tidak sebesar kalau pi-nya sama dengan 0,3. Artinya apa? Dari dua percobaan ini ya, di mana saya pakai dua nilai pi yang berbeda, dari sini bisa kita simpulkan apa? Kalau kita asumsikan nilai pi-nya 0,3, ini lebih memungkinkan untuk mendapatkan sisi angka 8 kali dari 20 percobaan dibandingkan kalau kita asumsikan pi-nya 0,6. Kenapa ya tadi? Karena bisa dilihat peluangnya itu jauh lebih besar kalau kita ambil nilai pi-nya sama dengan 0,3. Jadi kalau kita asumsikan pi-nya 0,3 ya, itu peluangnya lebih besar untuk mendapatkan kejadian yang seperti ini. Yaitu kejadian dapat 8 sisi angka dari 20 percobaan dibandingkan kalau kita asumsikan nilai pi-nya sama dengan 0,6. Sampai sini masih bisa mengikuti nggak? Ibu mau nanya, Ya. buat yang apa 0,3 pangkat 12 itu kan rumusnya 1 dikurang pi kan ya? Aturannya 0,4 bukan sih, Bu? Yang mana nih? Yang peluang Y sama dengan 8, terus itu kasusnya yang buat 0,6, yang pi-nya 0,6. Oh iya, sorry ya, ini salah, harusnya 0,4. Benar ya? Siapa tadi Putri ya? Iya. Ini nanti saya koreksi ya. Ini harusnya 0,4. Ya benar. Ini kayaknya saya cuma salah ngetik ya. Untuk jawabannya ini kayaknya sama. Nanti saya cek lagi ya. Tapi makasih Putri ya sudah dikoreksi, nanti ini saya perbaiki. Tapi ini hasilnya juga nanti
akan tetap sama ya. Pasti peluang kalau kita ambil 0,6 itu pasti lebih kecil kalau diambil pi-nya sama dengan 0,3 ya. Jadi sekali lagi dari coba-coba ya, saya coba-coba kalau ambil kita asumsikan peluang suksesnya 0,3 itu memberikan peluang yang lebih besar. Peluang yang lebih besar itu menyatakan apa? Artinya lebih mungkin terjadi, ya kan? Peluang itu kan dari 0 sampai 1. Semakin besar nilai peluang, berarti apa? Kejadiannya itu semakin besar kemungkinan untuk terjadi. Jadi dari sini kita bisa lihat, kalau kita ambil pi-nya 0,3, ini peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar untuk mengamati. Dapat sisi angka 8 kali dari 20 kali percobaan, dibandingkan kalau kita ambil pi-nya sama dengan 0,6. Ya. Sampai sini masih bisa diikuti? Yes, nggak? Oke, nah ini baru 2 ya. Tapi kan pi itu tidak hanya 0,3 sama 0,6. Artinya apa? Di sini kita harus coba-coba untuk semua nilai pi yang memungkinkan. Ya. Bagaimana kalau pi-nya 0,1? Bagaimana kalau pi-nya 0,2? Ya. Ya, tapi pi 0,1 ya sebenarnya ada yang lebih akurat lagi. Bagaimana kalau pi-nya misalkan 0,0001? Ya. Jadi artinya di sini kita harus mencoba semua kemungkinan nilai pi. Di mana pi ini terbatas ya, antara peluang itu kan nilainya terbatas antara 0 sampai 1 ya. Di sini saya baru mencoba 2 kemungkinan, 0,3 sama 0,6. Gimana kalau 0,5? Ya ini harus kita cek juga. Apakah dengan mengasumsikan 0,5 memberikan peluang yang lebih besar dibandingkan 0,3 ya. Jadi di sini idenya kita harus coba-coba ya untuk semua nilai pi yang memungkinkan yang memberikan nilai peluang paling besar. Karena kalau peluangnya paling besar kan artinya semakin besar kemungkinan terjadinya ya. Nah, inilah nanti yang kita pelajari yang kalian kenal dengan istilah maksimum likelihood ya. Jadi dari konsep inilah konsep maksimum likelihood yang sudah pernah kalian pelajari ya, mungkin di StatMat ya. Jadi di sini ide coba-coba semua nilai pi yang memungkinkan, yang memberikan peluang yang terbesar, inilah nanti yang kita kenal dengan fungsi likelihood ya. Nah, dari pertanyaan statistika tadi ya sebenarnya ini jatuhnya ke ranah estimasi parameter ya. Kita mau menghitung berapa sih nilai pi-nya. Ya, ini berapa nilai pi yang memungkinkan ya, yang memberikan hasil percobaan apa yang kita amati ya. Jadi di sini yang namanya nilai pi kan di populasi kita nggak pernah tahu nilainya berapa ya. Nah, idenya nanti kita menggunakan data sampel ya, atau kalau contoh tadi ya tadi hasil percobaan itu kan kita sebut sampel, itu kita gunakan untuk mengestimasi parameter si pi ini tadi ya. Nah, salah satu metodenya tadi yang saya sebutkan coba-coba ya, coba-coba dari semua nilai pi, kemudian kita cari nilai pi mana yang memberikan peluang paling tinggi, itulah nanti yang kita sebut metode maksimum likelihood ya. Nah, fungsi likelihood itu sendiri apa? Fungsi likelihood ya itu kan adalah sebenarnya fungsi peluang juga ya. Fungsi likelihood itu adalah fungsi peluang juga, cuman fungsi peluang yang kita pandang sebagai fungsi dari parameternya ya. Coba kita kembali ke fungsi, oh ini ada fungsi peluang ya. Ini kurang fungsi, ini fungsi peluang. Ini fungsi peluang dari distribusi binomial ya. Ini sama yang tadi ya. Ini percobaan binomial, fungsi peluangnya kan diberikan. Kombinasi N dari Y, dikalikan fungsi, bukan fungsi, peluang sukses ya, pangkat Y, dikalikan fungsi, bukan fungsi, peluang gagal, pangkat N dikurangi Y. Ini kan fungsi peluang. Ya. Nah, waktu kita memandang fungsi peluang itu kan kita pandang fungsi sebagai banyaknya percobaan. Ya. Jadi kalau tadi fungsi peluang itu kan kita asumsikan pi-nya tahu. Ya, kita kembali ke yang tadi. Nah, yang ini ya. Nah, fungsi peluang ini bisa diperhatikan. Ini adalah fungsi dari kejadiannya. Banyaknya kejadian sukses. Jadi fungsi peluang itu kita asumsikan kita tahu. Nilai pi-nya tahu, ya. Ini parameternya kita tahu ya. N-nya jelas kita tahu, Y-nya tahu. Ya. Jadi fungsi peluang itu adalah fungsi dari banyaknya kejadian yang kita amati, ya.
Nah, fungsi likelihood itu juga sama, fungsi peluang, ya fungsi ini juga. Cuman fungsi dari parameter yang tidak kita ketahui. Jadi di sini kita balik, ya. Pi-nya itu kita nggak tahu, ya, tapi Y-nya itu kita tahu ya. Jadi kembali ke sini, ya. Jadi fungsi likelihood itu sama, fungsi peluang, hanya saja kita pandang sebagai fungsi dari parameternya, ya. Kalau sebelumnya nih ya, fungsi ini adalah fungsi peluang. Sekarang kalau ini kita tuliskan, biasanya kita notasikan fungsi likelihood itu dengan simbol L ya. Jadi fungsi likelihood ini adalah fungsi terhadap parameternya diberikan sampel datanya, ya. Jadi kebalikan tadi ya, kalau fungsi peluang kita asumsikan kita tahu nilai pi-nya berapa ya, entah 0,3, 0,6, kita bisa hitung peluangnya. Nah, sekarang kita nggak tahu nih berapa pi-nya, makanya sekarang kita pandang fungsi peluangnya itu sebagai fungsi dari pi ya, dari parameternya, inilah yang kita sebut sebagai fungsi likelihood dari parameter yang tidak kita ketahui ya. Dan ini kita notasikan umumnya dengan fungsi L ya. L parameter pi diberikan atau bersyarat kita ketahui sampel datanya ya. Nah, fungsi likelihood ini digunakan untuk mengukur semua nilai kemungkinan yang menjadi nilai sebenarnya dari nilai pi. Jadi fungsi apa yang saya lakukan di sini tadi ya, di slide sebelumnya, ini sebenarnya saya sudah menghitung fungsi likelihood, ya, yang di sini. Cuman di sini terbatas, fungsi likelihood-nya adalah saya cuma menghitung ketika pi-nya 0,3 sama pi-nya 0,6. Nah, pada prinsipnya fungsi likelihood itu kita menghitung semua nilai peluang ya, yang memungkinkan kalau kita ambil semua nilai, saya ulangi lagi ya, jadi fungsi likelihood itu kita menghitung semua kemungkinan ya, kalau diberikan dari semua nilai pi yang memungkinkan. Ya. Jadi kalau kembali ke contoh yang tadi, ini sih kita harus cek ya, untuk semua nilai pi yang memungkinkan, idenya sama. Kita cari nilai pi mana yang memberikan nilai fungsi likelihood paling tinggi. Ya. Contohnya mungkin kalau saya ilustrasikan fungsi likelihood di kasus data kontinu ya. Contohnya gini, misalkan saya punya sebuah populasi, ya, saya punya populasi. Kemudian dari populasi ini saya ambil sampel, ya. Katakanlah sampel saya cuma ada 2, ya. Sampelnya 2, misalkan sampel pertama bilangannya 2, sampel kedua bilangannya 4, ya, ada 2. Oke, nah sekarang pertanyaannya, asumsikan populasi saya ini berdistribusi normal, ya. Misalkan nih saya sebut Y ya, populasinya normal. Normal itu kan karakteristiknya adalah mu sama sigma kuadrat. Ya. Nah, biasanya kalau kita melakukan survei seperti ini, kan salah satu statistika inferensialnya kan kita ingin mengestimasi ya, berapa sih nilai pi yang sebenarnya yang mencerminkan dari si populasi ini. Ya, berapa nilai mu-nya? Nah, salah satu pendekatannya itu adalah dengan melakukan salah satu metodenya kan kita kenal metode maksimum likelihood. Nah, apa yang dilakukan dengan maksimum likelihood itu adalah dengan tadi coba-coba, ya. Kita coba segala nilai mu yang memungkinkan. Kalau nilai mu ini kan jelas cakupannya lebih besar ya, tidak seperti peluang. Kalau peluang itu kan lebih kecil, cuman di antara 0 sampai 1. Kalau mu ini cakupannya cukup besar karena dia relatif dari cakupannya dari minus tahingga sampai tahingga. Jadi ide dari maksimum likelihood itu kita coba-coba. Ya, kita coba semua nilai mu yang memungkinkan. Nah, nanti dari semua nilai mu yang memungkinkan kita hitung berapa likelihood atau berapa peluang atau berapa kemungkinan kita mendapatkan sampel yang nilainya itu 2 sama 4. Ya. Jadi contohnya gini, kita coba-coba nih misalkan kalau seandainya populasinya mu-nya sama dengan 0, kita hitung berapa likelihood, kemungkinan ya, kalau seandainya mu-nya sama dengan 0, diberikan
yang kita amati itu adalah sampelnya 2 sama 4. Ya. Kita hitung kemungkinannya sekian. Sama, kita coba-coba lagi, misalkan kita coba nilainya 1. Dengan cara yang sama kita hitung. Berapa sih kemungkinan kita dapatkan sampelnya itu 2 dan 4 kalau mu-nya 1. Oke, sebentar ya, saya tinggal dulu, nanti kita break 10 menitan ya. Lalu saya lanjutkan lagi ya. Halo? Halo, suara saya terdengar nggak? Kok tidak ada, di saya nggak kedengeran ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita kembali ke konsep likelihood ya, estimasi maksimum likelihood untuk
misalkan kita berbicara normal ya, ini idenya sama, kita coba-coba ya. Karena kan kita mau mengestimasi parameter mu. Nah, kita coba-coba tadi ya, misalkan kalau nilai mu-nya 0 ya, berapa kita dapatkan nilai likelihood-nya atau berapa kemungkinan ya kita mendapatkan sampel yang isinya 2 sama 4 ya. Kita hitung likelihood-nya sekian, kemudian mu-nya tentu menghitungnya harus menghitung menggunakan fungsi peluang dari distribusi normal ya. Jadi nggak saya hitung karena yang hitungnya juga lumayan ya, karena harus kita tuliskan juga fungsi distribusinya ya. Cuma di sini kita dapatkan misalkan sekian, kita coba bagaimana kalau mu-nya 1, bagaimana kalau misalkan mu-nya 3, bagaimana kalau seandainya mu-nya misalkan 1000. Ya, yang namanya kan coba-coba ya. Nilai mu bisa berapa aja, karena tadi cakupannya dia lebih luas ya. Kita hitung likelihood-nya berapa. Nah, nilai likelihood yang paling besar ya kita dapatkan, inilah nanti yang kita ambil ya sebagai estimasi parameternya. Nah, kalau kalian ingat metode maksimum likelihood untuk nilai min dari distribusi normal, ini kan bisa kita turunkan. Nilainya apa? Nilai mu-nya itu bisa kita estimasi sebagai X bar, di mana X bar itu adalah rata-rata dari sampel data kita. Jadi X bar-nya berapa? 2 tambah 4 bagi 2 kan ya? X bar-nya adalah 3. Jadi kalau kalian nilai hitung ya, semua likelihood, pasti nilai likelihood untuk mu sama dengan 3, ini pasti akan memberikan nilai likelihood yang paling besar. Dibandingkan kalau mu-nya 0, mu-nya 1, apalagi mu-nya 1000. Ya. Jadi di sini likelihood itu sebenarnya bisa kita katakan seperti peluang ya. Cuman kenapa nggak dikatakan maksimum peluang? Kenapa disebutnya likelihood? Likelihood itu kan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kan kemungkinan. Kemungkinan itu kan dalam bahasa Indonesia kan peluang juga ya, probabilitas. Nah, kenapa nggak disebut maksimum peluang? Karena nilai likelihood itu nilainya tidak selalu berada di antara 0 sampai 1. Ya, jadi nilai likelihood itu bisa di atas 1, lebih besar dari 1. Ya. Sedangkan peluang itu kan nilainya selalu di antara 0 sampai 1. Cuman penafsiran likelihood itu mirip seperti peluang, karena dia kemungkinan ya. Jadi kalau likelihood-nya semakin besar, berarti kemungkinan terjadinya itu semakin besar juga. Ya. Jadi di sini idenya kita pakai, kita hitung ya nilai likelihood-nya. Jadi nilai kemungkinan yang paling besar, artinya kan semakin mungkin terjadi. Ya, jadi kalau misalkan kita pakai mu-nya 3, ini akan memberikan nilai likelihood terbesar. Artinya untuk nilai mu sama dengan 3, itu akan memberikan kemungkinan terbesar mendapatkan sampel apa yang kita amati di sini, 2 sama 4. Ya. Nah, kalau kita kembali ke konsep, di sini kita berbicara binomial ya sama. Ya. Kita coba dari sekian banyak nilai pi, kita hitung likelihood-nya. Ya. Kita hitung nilai likelihood mana yang memberikan nilai likelihood paling besar. Karena nilai likelihood paling besar itu menyatakan semakin besar kemungkinan terjadinya. Ya. Oke, nah di sini saya punya contoh lagi ya. Contoh fungsi likelihood, di sini percobaan yang diamati itu ada sebanyak 10 percobaan ya. Katakanlah kita melempar koin sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian setelah kita amati, dari 10 kali percobaan ternyata katakanlah Y-nya itu sukses ya. Ternyata tidak ada satupun yang sukses. Ya. Ini kita amati di sampel ya, kita amati di lapangan, dari 10 kali percobaan ternyata nggak ada yang sukses. Atau kalau Y-nya itu kita nyatakan sebagai sisi angka ya, misalkan ini muncul sisi angka, berarti dari 10 kali melempar koin, tidak ada satupun yang muncul sisi angka. Ya. Nah, kalau kita amati percobaan yang seperti ini, pertanyaannya kan sama. Berapa sih nilai peluang pi-nya, ya, atau ini adalah peluang sukses, yang menghasilkan percobaan yang seperti ini, di mana nggak ada satupun yang memberikan sisi angka dari 10 kali percobaan. Ya. Nah, dari sini kita bisa hitung kemungkinannya. Ya, kita coba-coba untuk semua nilai pi, di mana coba-cobanya ini kan kita hitung pada fungsi peluangnya. Atau fungsi peluangnya lebih tepatnya kita sebut fungsi likelihood. Ya. Fungsi likelihood-nya diberikan di sini. Kenapa fungsi likelihood-nya 1 minus pi pangkat 10? Kan tadi masih ingat ya, fungsi likelihood itu kan fungsi peluang.
fungsi peluang, itu kan tadi rumusnya apa? Kombinasi N dari Y, ya, dikalikan Pi pangkat Y, dikalikan peluang gagalnya ya. 1 minus Pi pangkat N minus Y. Ya. Nah, di sini N-nya kita punya 10, Y-nya kita punya 0. Ya, kita substitusikan ya. N-nya 10, Y-nya 0, Pi-nya ini kan yang mau kita cari ya. Pi-nya pangkat Y-nya adalah 0, 1 minus Pi pangkat N-nya 10 dikurangi 0. Ya. Kombinasi dari 10, 0, ini kan nilainya 1 ya. Ini nilainya 1, Pi pangkat 0 ini juga 1, makanya sisanya apa? 1 minus Pi pangkat 10. Ya. Nah, inilah 1 minus Pi pangkat 10 ini yang kita sebut sebagai fungsi likelihood. Dari percobaan 10 kali, kejadian suksesnya 0. Ya. Nah, dari sini kita coba-coba nilai Pi mana yang memberikan likelihood paling tinggi. Nilai Pi mana yang memberikan kemungkinan paling tinggi, sehingga itulah nanti yang menyatakan bahwa kita mengamati kejadian tidak ada yang sukses dari 10 kali percobaan. Ya. Nah, di sini kita coba-coba. Saya coba cuma 3 Pi ya, cuma 3 nilai Pi. Kalau Pi-nya 0,4, kita substitusi ke fungsi likelihood-nya. Ya, tinggal kita substitusi Pi-nya jadi 0,4, diperoleh likelihood-nya 0,006. Kalau Pi-nya 0,2, kita hitung likelihood-nya 0,107. Kalau Pi-nya 0, ternyata peluangnya berapa? 1. Nah, dari ketiga nilai likelihood ini, yang paling besar yang mana? Nilai likelihood kalau nilai Pi-nya sama dengan 0. Ya. Karena kalau nilai likelihood-nya paling tinggi kan menyatakan semakin besar kemungkinan terjadi. Ya. Jadi karena kemungkinan kejadiannya itu semakin besar, ya berarti semakin besar mendapatkan pengamatan tidak ada kejadian sukses dari 10 percobaan. Ya. Jadi di sini bisa kita amati ya, dari 3 percobaan nilai Pi ini, ternyata nilai Pi yang sama dengan 0 ya, jadi peluang suksesnya 0. Ini yang memberikan likelihood paling tinggi atau memberikan kemungkinan paling besar mendapatkan kejadian yang diberikan di sini. Tidak ada yang sukses dari 10 kali percobaan. Ya. Kalau kita amati juga sebenarnya hasil likelihood ini make sense juga ya, masuk akal. Kenapa? Kalau misalkan kita melempar koin 10 kali, nggak ada 1 kali pun yang muncul angka, ya berarti peluang suksesnya berapa? 0 kan? Karena nggak ada satupun yang sukses. Ya. Jadi bisa kita lihat juga logikanya. Ya. Karena kalau dari 10 kali percobaan nggak ada yang sukses, ya berarti peluangnya kan sama dengan 0, peluang suksesnya. Ya. Oke. Nah, pada prinsipnya likelihood itu kita nggak bisa coba semua cuma 3 angka seperti ini ya. Idenya di sini kita harus mencoba semua angka yang memungkinkan. Jadi artinya di sini kita harus membuat, kan ada fungsi likelihood bisa kita gambarkan ya. Jadi fungsi likelihood di sumbu Y-nya nanti kita hitung nilai likelihood-nya, ya. Nilai likelihood-nya, sedangkan di sumbu X-nya ini adalah nilai Pi-nya. Nah, kalau untuk nilai Pi ya kan terbatas ya, cuma dari 0 sampai 1. Nah, di sini kita evaluasi ya, setiap kemungkinan nilai Pi, bagaimana nih bentuk, bagaimana nanti pola dari si fungsi likelihood-nya. Ya. Jadi kalau untuk yang percobaan yang seperti ini ya, di sini sudah saya gambarkan, saya pakai bantuan R ya. Di sini kita gambarkan seperti yang ada di plot di sini. Ya. Jadi di sini pertama kita minta keluarkan dulu nilai Pi-nya ya. Nilai Pi-nya itu kan tadi ya, dia terbatas antara 0 sampai 1. Ya. Nah, bagaimana cara membangkitkan data dari 0 sampai 1? Di sini saya bisa pakai perintah sec. Sec itu dari sequen. Sequen itu barisan atau deret ya. Saya minta barisan dari 0, argumen pertama 0, ini batas bawahnya, koma, argumen berikutnya batas atasnya 1. Jadi dari 0 sampai 1. Koma, argumen ketiga, ini barisan dari antara interval 0 sampai 1, ini saya minta loncat sebanyak sejauh 0,1 ya.
Jadi sekuennya di sini artinya apa? Yang dibangkitkan itu pertama bilangan 0, kemudian loncat setiap 0,1 langkah. Berarti 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Sampai batas atasnya adalah 1. Ya. Jadi Pi ini adalah nanti isinya vektor ya. Vektor isinya bilangan. Dari 0 sampai 1 dan dia loncat setiap 0,1. Nah, nilai Pi ini nanti yang kita gambarkan di sumbu X. Ya, jadi 0, kemudian 0,1, 0,2, dan seterusnya. Sampai batas atasnya 1. Kemudian di sini kita bisa hitung nilai likelihood-nya. Tadi kan kita sudah turunkan ya. Likelihood-nya kan tadi rumusnya apa? 1 minus Pi pangkat N ya. Kan rumusnya tadi. Nah ini. 1 minus Pi pangkat N. Ya. Nah, ini kita bisa minta hitungkan di R. Saya sebut nama objeknya likelihood. Di mana likelihood ini kita hitung sebagai apa? 1 minus Pi. Pi-nya itu adalah nilai yang kita hitung di sini. Ya. 1 minus Pi pangkat 10. Ya. Jadi artinya apa di sini kalau misalkan ini nilai Pi-nya, ya. Mungkin saya tuliskan di sini deh. Kan nilai Pi-nya tadi kita bangkitkan dari 0, 0,1, 0,2, sampai 1 ya. Kemudian yang baris kedua kita minta hitung nilai likelihood-nya. Nilai likelihood-nya apa? Ini kan rumusnya sudah diberikan. 1 minus Pi pangkat 10. Berarti kalau Pi-nya 0, ya berarti 1 minus 0 pangkat 10. Kalau 0,1 Pi-nya ya berarti 1 minus 0,1 pangkat 10. Dan seterusnya. Sampai kalau Pi-nya 1 ya. Berarti 1 minus 1 pangkat 10. Ya. Nah, hasil perhitungan likelihood untuk setiap Pi, ini nanti kita gambarkan di sumbu Y. Jadi ini nanti di sumbu Y-nya. Ya, ada di sini. Ya. Nanti tinggal kita pasangkan ya. Jadi kita punya pasangan pertama ya, koordinat pertama, kalau Pi-nya 0, sama likelihood-nya 1 minus 0 pangkat 10 ya. 1 minus 0 pangkat 10 berapa? Kan 1 ya. Jadi kalau Pi-nya 0, berarti nilai likelihood-nya 1. Berikutnya kalau Pi-nya 0,1, di sini digambarkan. Likelihood-nya 0,3 sekian ya, nggak nyampe 0,4. Kalau Pi-nya 0,3, ini likelihood-nya 0,1 sekian ya. Dan seterusnya, sampai dengan kalau Pi-nya 1, nilai likelihood-nya ini sama dengan mendekati 0 ya. Oh, bukan mendekati 0, 0. Karena kalau 1 kan tadi kita hitung nilainya 0. Ya, jadi nilainya 0. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, kenapa metode dari fungsi likelihood ya, estimasi parameter dengan menggunakan fungsi likelihood, itu kenapa kita sebut maksimum. Kenapa disebut ML? Kenapa disebut maksimum likelihood? Karena tadi, idenya adalah kita memaksimumkan fungsi likelihood. Kenapa dimaksimumkan? Karena kita mau mencari likelihood yang paling tinggi. Karena likelihood yang paling tinggi itu kan yang menyatakan kemungkinan besar paling terjadi. Ya. Nah, dari gambar ini kelihatan ya, nilai likelihood yang paling tinggi itu yang mana? Yaitu yang paling maksimum. Pada saat apa? Pada saat nilai Pi-nya itu sama dengan 0. Yang ini. Ya. Jadi pada saat, oh sorry ya, ini kebalik nih. 1 minus 1 kalau Pi-nya 1 bukan 0 ya. Ini kan 1. 1 kurang 1, 0. 0 pangkat 10 kan 1 ya. Ini harusnya 1, yang 0 itu ini. Kalau Pi-nya sama dengan 0. 1, sebentar. 0 pangkat 10 berapa? 1 ya. 1, sebentar. Tapi di sini 0 ya. Yang ini kan 1 ya. 1 minus 1, 1. Kita break bentar ya, ada lagi azan.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi saya jadi pusing sendiri nih. Ini harusnya 0 benar ya. 1 kurang 1 kan 0 ya. 0 dikalikan berapapun kan 0 ya. Jadi sudah sesuai 0 ya. Jadi di sini kita gambarkan ya fungsi likelihood ya. Fungsi likelihood terhadap parameternya. Dan sekali lagi kenapa dikatakan maksimum? Ya tadi karena kita mau mencari nilai likelihood yang paling besar. Karena likelihood itu bisa kita pandang seperti peluang dalam tanda kutip ya. Artinya kalau likelihood-nya semakin tinggi ya berarti kemungkinan terjadinya juga semakin besar ya. Jadi dari ilustrasi ini dari kita coba-coba semua nilai mu yang memungkinkan, bukan mu ya. Kita coba-coba nilai semua nilai pi yang memungkinkan, ternyata yang memberikan nilai likelihood paling tinggi itu adalah saat pi-nya sama dengan 0 ya. Artinya untuk percobaan di mana dari 10 kali percobaan tidak ada yang sukses, y-nya sama dengan 0, ini mencapai nilai maksimum pada saat nilai pi-nya sama dengan 0 ya. Artinya apa? Pi sama dengan 0 itu kita sebut sebagai estimasi maksimum likelihood ya. Jadi pi sama dengan 0 kita sebut sebagai nilai penduga ya, nilai penduga atau nilai estimasi menggunakan metode maksimum likelihood ya. Nah, di sini saya punya contoh lain ya. Di mana di sini masih percobaannya sama ya. Percobaannya ada 10. Kemudian katakanlah suksesnya ada beberapa kasus ya. Ada yang y-nya 0, berarti nggak ada yang sukses. Suksesnya 2 kali, suksesnya 5 dari 10 percobaan, suksesnya 8 kali dari 10 percobaan. Ya. Nah, pertanyaannya sama. Ketika kita mendapatkan hasil, ya tidak ada yang sukses, kita ingin tahu berapa nilai pi yang memungkinkan, yang menghasilkan tidak ada yang sukses. Begitu juga sama, ketika kita dapatkan y-nya sama dengan 2, suksesnya 2 kali dari 10 percobaan, berapa nilai pi yang memungkinkan? Ya. Sama, ketika 5 kali sukses dari 10 percobaan, berapa nilai pi yang menghasilkan percobaan seperti ini? Begitu juga sama berapa nilai pi yang memungkinkan, yang menghasilkan percobaan di mana suksesnya 8 dari 10 kali percobaan. Ya. Idenya menggunakan maksimum likelihood itu tadi ya, kita coba-coba semua nilai pi yang memungkinkan. Ya. Kita gambarkan pi-nya di sumbu X, ya, di sumbu X pi-nya, sedangkan sumbu Y-nya adalah nilai likelihood-nya. Ya. Kita tuliskan dulu fungsi likelihood-nya seperti apa, kemudian kita substitusi untuk semua nilai pi yang memungkinkan. Nah, untuk yang garis hitam, ini yang tadi ya, yang sudah kita ilustrasikan sama seperti di slide sebelumnya, ini Y-nya sama dengan 0. Dia bentuknya ini ya, mencapai maksimum ketika Y-nya sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa nilai pi yang memungkinkan, yang menghasilkan tidak ada peluang, tidak ada kejadian sukses ya dari 10 kali percobaan, ini kita peroleh nilai pi-nya sama dengan 0. Ya. Sekarang kita lihat, kalau y-nya sama dengan 2, fungsi likelihood-nya digambarkan oleh garis merah. Ya. Kita coba-coba untuk semua nilai yang pi yang memungkinkan, dan nilai likelihood paling tinggi, paling maksimum itu pada saat apa? Ini. Pada saat nilai pi-nya sama dengan 2. Karena dia mencapai nilai maksimum pada saat pi sama dengan 2, maka kita katakan pi-nya, estimasi maksimum likelihood-nya adalah 0,2 ya. Begitu juga sama. Y sama dengan 5 yang garis hijau ya. Berapa nilai pi yang menghasilkan percobaan 5 kali sukses dari 10 kali percobaan? Ya, kita coba-coba semua nilai pi yang diberikan oleh garis hijau, ternyata dia mencapai maksimum di titik ini. Ya. Berapa ini nilai titik maksimumnya? Ini bisa dibuktikan nilai pi-nya sama dengan 0,5. Yang terakhir, berapa peluang pi yang menghasilkan 8 kali sukses dari 10 kali percobaan? Ya, kita coba-coba semua nilai pi yang diberikan oleh garis biru. Ya, dia mencapai maksimum di sini pada saat pi sama dengan 8. Berarti penduganya, estimatornya adalah sebesar 0,8. Ya. Sampai sini jelas mengenai konsep maksimum likelihood? Jelas, Bu.
ya. Kayak di sini, nah di dalam memaksimumkan metode maksimum likelihood ya, idenya kan tidak kita maksimumkan langsung dari fungsi likelihood-nya, tetapi kita maksimumkan dari fungsi likelihood yang sudah diambil nilai logaritmanya, ya. Jadi kita tidak memaksimumkan langsung fungsi likelihood, tapi kita maksimumkan adalah fungsi logaritmanya. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk logaritma itu jauh lebih mudah kita maksimumkan dibandingkan dalam bentuk likelihood-nya. Karena kalau sudah dalam bentuk logaritma, fungsi likelihood itu biasanya nanti dalam bentuk kali-kalian ya. Jadi biasanya nanti dalam bentuk kali-kalian, I ya, I1 sampai dengan N dikalikan dengan fungsi peluangnya. Ya, fungsi peluangnya seperti ini. Ini kan fungsi kali-kalian. Fungsi kali-kalian itu lebih sulit ya kalau kita cari nilai maksimumnya dibandingkan kalau dalam bentuk tambah-tambahan. Makanya kalau kita ambil logaritma, kali-kalian itu kan nanti jadi tambah-tambahan. Jadi nanti kita dapat dilogaritmakan dapat jadi sigma kan ya. Logaritma dari fungsi log likelihood-nya. Ya, jadi sebelumnya kali-kalian, setelah dilogaritmakan jadi tambah-tambahan ya. Alasan kedua kenapa diambil logaritma karena fungsi logaritma itu memiliki properti yang sama ya. Jadi dia sama-sama monoton naik ya. Jadi kalau kita punya fungsi yang naik ya, fungsi likelihood-nya naik, maka dilogaritmakan juga dia fungsinya dia naik ya. Jadi artinya kalau kita punya nilai X1 lebih besar dari X2, ya maka kalau dilogaritmakan hasilnya sama, akan lebih besar juga. Logaritma X1 lebih besar dari logaritma X2. Ya. Jadi artinya apa? Ketika kita memaksimumkan fungsi likelihood, itu ekivalen dengan memaksimumkan fungsi log likelihood-nya. Ya. Nah, makanya kalau kalian lihat ya output dari estimasi maksimum likelihood, yang digambarkan itu bukan nilai bukan digambarkan likelihood-nya, tapi selalu nilai log likelihood-nya. Jadi tidak seperti ini ya. Kalau contoh di sini kan saya gambarkan langsung menggunakan likelihood-nya. Tapi biasanya kalau pendekatan metode statistik ya, nanti misalkan kita berbicara regresi, nanti tidak yang diplot bukan likelihood-nya, tapi nilai logaritmanya. Karena lebih mudah memaksimumkan logaritma daripada likelihood-nya. Tapi idenya tetap sama ya, karena tadi titik maksimumnya akan sama, baik dalam bentuk likelihood maupun dalam logaritma. Ya. Nah, bagaimana cara mencari titik maksimum ya? Jadi kalau contohnya seperti ini kan sebenarnya memaksimumkan likelihood itu kan mencari titik maksimum. Nah, mencari titik maksimum ya kembali lagi kalian harus paham kalkulus ya. Makanya kalian belajar kalkulus salah satunya kepake di sini ya untuk mencari nilai maksimum. Cari nilai maksimum itu bagaimana? Harus mencari turunan, ya kan? Jadi misalkan di sini kita punya percobaan binomial ya, yaitu binomial, tetapi kita nggak tahu nilai pi-nya berapa karena ini nanti yang mau kita estimasi, ya. Maka kita bisa tuliskan fungsi likelihood-nya yaitu fungsi peluang itu sendiri, cuma sekarang kita pandang sebagai fungsi dari parameter yang tidak diketahui. Inilah yang kita sebut dengan fungsi likelihood. Ya. Nah, fungsi likelihood ini akan lebih mudah nanti kalau kita mau cari turunannya ya, atau kita maksimumkan kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Maka kita sebut fungsi log likelihood. Ya. Jadi tinggal kita logkan saja. Ruas kiri kita ambil logaritma, ruas kanan kita ambil logaritma. Ya kan? Maka kita dapat persamaan yang diberikan di sini. Ya, sekarang jadi tambah-tambahan kan ya persamaannya, bukan lagi perkalian. Ya. Nah, bagaimana cara mencari titik maksimum? Ya tadi ya, saya sebutkan pakai kalkulus. Ya, caranya kita ambil turunan pertama. Karena suatu fungsi itu akan mencapai titik maksimum kalau kita ambil turunan pertamanya sama dengan 0. Dan syarat kedua, dia pasti maksimum, bukan minimum ya. Itu adalah kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0. Karena kalau turunan keduanya positif, lebih besar dari 0, berarti bukan maksimum, tapi minimum. Ya. Jadi turunan kedua ini, kalau lebih kecil dari 0, ini yang menjamin. Pasti fungsinya itu nanti mencapai maksimum. Jadi pasti fungsinya begini ya, bukan fungsinya begini. Karena kalau fungsinya ke bawah, ini kan berarti bukan maksimum, ini minimum. Ya.
Jadi nanti ini saya tidak akan menjabarkan ya, mencari turunan kan saya kira kalian sudah paham ya. Tinggal diturunkan. Nah, nanti kita peroleh ya, kita turunkan terhadap 0, kita buat sama dengan 0, nanti kita dapat nilai pi-nya sama dengan y per n. Ya. Nah, nilai inilah nanti yang kita sebut sebagai estimator atau nilai estimasi, nilai peluang dari metode maksimum likelihood-nya. Jadi karena nilai logaritma atau dari log likelihood-nya ya, mencapai maksimum pada saat pi-nya sama dengan y per n, maka estimasi maksimum likelihood untuk pi-nya ya ini, y per n. Makanya kembali ke contoh soal yang tadi ya, yang gambar tadi. Nah, kenapa nilai pi-topinya dia mencapai maksimum di 0? Ya karena tadi, estimator untuk maksimum likelihood itu apa? Pi-topi itu adalah y per n. Ya. Untuk yang garis hitam, banyaknya sukses berapa? 0. Ya, 0 bagi n berapa? Nilainya 0. Ya. Untuk percobaan yang diberikan garis merah. Garis merah itu percobaannya sukses 2 kali dari 10 kali percobaan. Maka pi-topinya berapa? Kalau pakai rumus ini kan berarti 2 per 10, makanya 0,2. Ya. Yang garis hijau, di sini percobaan dari 5 kali ini ya, dari 5 kali sukses dari 10 kali percobaan ya. Berarti dari estimator maksimum likelihood ya berarti 5 per 10, kita dapat 0,5. Terakhir yang 8 juga sama ya, dari 10 kali percobaan dapat 8 kali sukses, berarti kalau pakai estimator maksimum likelihood ya berarti kan 8 per 10, kita dapat 0,8. Ya. Saya kira kalau ngitung-ngitung gini kan gampang ya, tapi yang ingin saya terapkan adalah kalian paham ya, maksud dari likelihood itu seperti apa. Ya, jadi likelihood itu adalah tadi ya, sebenarnya mirip seperti peluang dalam tanda petik, tapi nggak bisa kita tafsirkan peluang, karena likelihood itu bisa lebih dari 1 nilainya. Tapi semakin besar likelihood itu menyatakan kemungkinan terjadinya itu juga semakin besar. Ya. Oke, terakhir ya, ini properti kenapa maksimum likelihood itu sering ya kita jumpai di dalam beberapa metode, kebanyakan metode statistika itu biasanya cara mengestimasi parameter umumnya menggunakan maksimum likelihood. Alasannya di sini ya, saya sebutkan karena dia memiliki properti yang seperti saya sebutkan di sini ada tak bias, asimptotik efisien, sama asimptotik normal. Jadi ini juga cukup populer ya, sering digunakan di dalam mengestimasi sebagian besar parameter dalam model statistiknya. Kalau tak bias ini artinya biasnya itu mendekati 0. Bias ini kan menyatakan, bisa kita katakan seperti akurasi ya. Jadi kalau misalkan semakin akurat, estimasi kita terhadap parameter sebenarnya, ya berarti kita katakan biasnya sama dengan 0. Ya. Katakanlah gini, misalkan saya punya distribusi normal, ya. Katakanlah mu-nya, misalkan mu-nya sama dengan 10. Ya. Nah ini kan parameter populasi yang sebenarnya kita nggak tahu nilainya berapa. Yang kita lakukan adalah kita estimasi. Kita estimasi menggunakan sampel, kita pakai sampel, biasanya pakai X-bar ya. Kalau sampel X-bar, ini biasanya kita katakan termasuk yang tidak bias, karena ekspektasi dari X-bar, ini kan bukan mendekati lagi, ekspektasi X-bar itu sama dengan mu. Jadi X-bar itu adalah estimasi tak bias, karena dia nilainya semakin mendekati parameter sebenarnya. Ya, jadi ini juga konsepnya sama, bahwa kalau kita menggunakan estimasi maksimum likelihood, hasil penduganya itu mendekati parameter sebenarnya. Kemudian dari sisi efisiensi ya, ini tidak ada estimasi lainnya yang memiliki limit varian lebih kecil daripada MLE untuk N yang semakin besar. Jadi di sini berkaitan dengan variabilitasnya ya. Jadi si estimator untuk maksimum likelihood itu semakin efisien karena dia memiliki variansi yang paling kecil. Ya. Kemudian dia juga memiliki sifat asimptotik normal, di mana ini berkaitan dengan kalau misalkan kita pakai N yang semakin besar, ya, maka si distribusi dari si estimatornya dia akan mengikuti distribusi normal. Ya. Jadi ini properti penting ya dari MLE.
Oke, saya kira itu aja ya materi hari ini ya. Untuk pembahasan mengenai distribusi yang berkaitan dengan data kategorik ya, variabel kategorik, terutama di sini cenderung saya bahasnya untuk yang variabel binari ya, yang dua kategori dikotomi. Ya, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Ya, sebentar. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, biasa ya, saya sudah siapkan kuis ya. Kuisnya nanti untuk materi yang saya sampaikan hari ini ya. Jadi silakan dikerjakan, saya kasih waktu biasa 1 minggu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita masuk materinya apa ya? Saya lupa. Ya nantilah kita lihat minggu depan ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.